yang dipercaya penyakit wanita, sampai mengeluarkan lendir atau airnya direbus dan diminum air rebusannya teman-teman. Halo semua, balik lagi di Orang Keren bersama gue Bondan. Kali ini ada yang pernah denger nggak tentang daun yang bisa menyembuhkan luka sayatan? Nah, daun ini unik teman-teman, karena daun ini dianggap sebagai hama oleh petani. Nah, karena daun ini dianggap hama oleh petani, tanaman ini banyak dipotong-potong di sekitar area perkebunan, misalnya sawah atau kebun-kebun yang berbuah gitu. Tanaman ini banyak dipotong karena dianggap sebagai hama dan gulma bagi tanaman yang berbuah. Oke, mau tahu tanamannya itu apa? Ini dia tanamannya. Tanaman ini kita sering dengar dengan nama Balakacida. Balakacida ini memiliki nama Latin Chromonella odorata. Nah, tadi saya sudah bilang ya teman-teman, sebenarnya tanaman ini termasuk dalam tanaman gulma atau tanaman pengganggu bagi tanaman lainnya atau tanaman buah-buahan. Dari bentuk daunnya ya, daunnya ini hijau pekat dan berbentuk hampir menyerupai segitiga. Nah, daunnya nih. Tanaman ini subur di wilayah tropis, atau bisa juga tanaman ini tumbuh harus memiliki sinar matahari yang cukup. Karena kalau tidak memiliki sinar matahari yang cukup, tanaman ini kurang subur teman-teman. Biasanya di wilayah tropis tanaman ini tumbuh di pinggiran hutan, di area persawahan, dan juga di area perkebunan. Menurut jurnal yang berjudul Pengaruh Rebusan Daun Balakacida Terhadap Pertumbuhan, daun ini memiliki banyak kandungan, diantaranya fenol, alkaloid, triterpenoid, flavonoid, dan limonen, yang dipercaya mencegah beragam penyakit. Lalu adapun manfaatnya, daun ini diantaranya adalah menyembuhkan luka teman-teman. Jadi bila teman-teman sedang berjalan-jalan di kebun atau di hutan gitu, terkena sayatan atau apalah, intinya luka luar berupa sayatan, nah tanaman ini bisa menjadi pengobatnya. Caranya itu, ketika sudah dicabut daunnya, dipotong ya, daun ini diremas-remas teman-teman nih, diremas-remas sampai daunnya ini mengeluarkan air. Nah, setelah daun ini mengeluarkan air, oleskan pada bagian tubuh yang terkena sayatan. Namun perlu diingat teman-teman, ketika sudah dioleskan dengan tanaman ini, itu rasanya sedikit pedih teman-teman, jadi harus ditahan. Lalu tanaman ini juga bisa menetralkan asam lambung, yaitu penggunaannya. Jadi tanaman ini daunnya dipetik, lalu direbus, dan air rebusannya itu diminum. Nah, selain menyembuhkan penyakit lambung atau menetralkan asam lambung, juga bisa untuk mencegah pertumbuhan jerawat, karena di tanaman ini mengandung tinggi antibakteri teman-teman. Jadi caranya hampir sama untuk yang pengobatan sayatan ya. Jadi daun ini langsung dipetik, diremas-remas sampai mengeluarkan lendir atau airnya, lalu digosok-gosokkan pada bagian yang mudah terkena jerawat. Lalu
menurut beberapa penelitian, tanaman ini juga bisa menyembuhkan atau mencegah penyakit wanita, yaitu salah satunya kanker serviks dan kista. Penggunaannya pun juga sama teman-teman. Jadi tanaman ini direbus lalu diminum air rebusannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tanaman ini bisa menetralkan kadar gula darah. Jadi direbus juga teman-teman. Jadi tumbuhan ini diambil daunnya ya, ingat ya daunnya. Diambil daunnya lalu dicuci bersih, direbus, dan air rebusannya itu diminum teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang vertigo. Nah, tanaman ini pun bisa untuk menyembuhkan vertigo. Penggunaannya pun juga sama, dengan cara daun ini direbus dan diminum air rebusannya teman-teman. Mungkin bagi tanaman lain ini hama teman-teman, tapi bagi manusia tanaman ini memiliki banyak manfaat pada tubuh. Balakacida. Tanaman balakacida memiliki nama ilmiah Chromolena odorata. Adalah salah satu jenis tanaman gulma atau pengganggu yang berasal dari famili Asteraceae. Balakacida pertumbuhannya sangat cepat. Tanaman balakacida ini dapat merusak tanaman budidaya sehingga dapat merugikan para petani yang sedang bercocok tanam sayuran. Bagi sebagian besar orang, balakacida mungkin kurang familiar dengan nama dedaunan yang satu ini. Terlebih, ada banyak sekali nama yang diberikan untuk tanaman ini. Daun balakacida memiliki nama lainnya seperti daun karinyu. Adapun balakacida ini memiliki ciri daun yang berbentuk oval dan bergerigi di bagian tepinya. Tidak hanya itu, daunnya memiliki tekstur yang lebih kasar, berbeda dengan jenis dedaunan pada umumnya. Balakacida ini juga memiliki bunga dan akan berbunga di setiap musim kemarau. Biasanya, tanaman balakacida banyak dijumpai pada dataran dengan ketinggian sekitar 1000 hingga 2800 mdpl. Namun berbeda dengan di Indonesia, justru kebanyakan daun balakacida dapat tumbuh di dataran rendah kurang dari 500 mdpl. Pertumbuhan yang sangat cepat, terutama karena mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup. Akan sangat sulit tumbuh jika ditempatkan di tempat yang tidak memiliki pencahayaan yang cukup. Tanaman balakacida ini dapat dijadikan sebagai pupuk organik, biopestisida, dan obat tradisional. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai daun balakacida ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, tumbuh, dan besar lagi teman-teman. Oke, singkat kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang keren.